Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga bisa berangkat haji dan umrah. Yang jawab salam yang sedang susah hilang susahnya. Yang sedang galau hilang galaunya. Yang sedang sakit kepala hilang. Jangan hilang sakitnya. Yang sedang mengalami sakit penyempitan pembuluh dompet alias kanker kantong kering, sakunya rata, mudah-mudahan rizkinya selalu lancar dan berkah. Yang banyak utang lunas hutangnya. Nah cirian pang tarik na amin eta gede suarana, jangan sampai gede hutang. Baik, salam ada 3. Ada berapa ibu-ibu sekalian? 3. 1 wajib dijawab, 2 tak perlu dijawab, 3 kita tak mau dengar jawabannya. 1 salam wajib dijawab, contoh salam saya kepada ibu-ibu sekalian. 2 salam tak perlu dijawab, salam jalmi anu netepan. Netepan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada yang jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Itu orang kurang pekerjaan. 3 salam kita tak mau dengar jawabannya. Salam kita kepada penghuni kuburan. Kalau kita lewat kuburan sunnah mengucapkan salam. Tapi apakah kiranya ibu-ibu sekalian hoyong ngadangukeun suwantena waliranana? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Kabur kita. Apunten. Baik, yang jawab salam semoga tambah berkah umurnya, tambah berkah rizkinya, tambah berkah ilmunya, tambah berkah hidupnya, tambahlah istrinya. Ibu-ibu diam semua. Mohon maaf, konon katanya yang boleh beristri lebih dari 1 4 orang saja. Berapa orang cenah Bu? 4. 1 ulama kiai ajengan, 2 pejabat, 3 nu benghar, 4 nu gelo. Ada laki-laki ulama bukan pejabat sanes benghar ge henteu. Wabon ka obat. Hapunten. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sodaka wa'dah wa nasura abdah wa azza jundah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Mari angkat kedua tangan sama-sama berdoa. Allahumma iftah alaina futuhan arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Kita beristighfar sama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Manusia hidup di alam dunia yang asalnya muda menjadi tua, itulah tanda akan dicabut nyawa. Maka
janganlah durhaka. Semua astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Pada waktu muda rambutnya hitam, ketika tua tumbuhlah uban. Itulah tanda harus persiapan untuk menghadap Allah yang Maha Rahman. Beramal soleh jangan dilupakan. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Pada waktu muda pandangan tajam, ketika tua menjadi kabur. Itulah tanda akan masuk kubur. Maka di dunia janganlah takabur. Manusia takabur, amalnya bisa hancur. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Pada waktu muda kulitnya halus, halus mulus. Pada waktu muda kulitnya halus, ketika tua menjadi keriput. Itulah tanda maut kan menjemput. Maka di dunia ayolah turut berlaku maksiat, jangan berlarut-larut. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan pemirsa Ustaz Khalid beserta seluruh pengurus DKM Masjid Al-Lisan. Yang saya hormati dan Allah muliakan seluruh ibu-ibu pangausan rahimakumullah. Daramang sadayana ibu. Alhamdulillah. Berarti saya sudah berapa kali di sini ya? Enggak, sering ya? Tak perlu kenalan lagi. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh pengarsa Ustaz Khalid tadi bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa
mencari ilmu itu sejak dari buayan sampai liang lahat. Timimiti di ais, dugika di pais. Kalau kata kawan saya, ini luar biasa. Ibu-ibu kersa angkat kadia ini luar biasa. Boleh orang tak ngaji, boleh. Syaratnya 3. Berapa syaratnya? 3. Kurang lebih syaratnya 3. Boleh orang hente angkat pengawasan, boleh dia tak ngaji. Syaratnya 3. Berapa syaratnya, Bu? 3. Tilu. Berapa? 3. Nah, 1. Otaknya sudah tak berfungsi. 2. Nyawanya tak ada lagi. 3. Hente damang. Sakit. 1. Otaknya tak berfungsi. 2. Nyawanya sudah tak ada lagi. 3. Hente damang. Sakit. Selama otak kita masih berfungsi, selama nyawa kita pun ada, selama badan pun sehat, selama itulah kita usahakan angkat pengawasan. Sabaraha pengawasan? Apa itu artinya? Berapa harganya? Apa maknanya? Ini filosofinya dalam ini. Bahasa Sunda ini bagus nih. Berapa harganya? Hartosna jalmi anu osok ngaos, jalmi anu ayah hargaan. Ayah hargaan di sisi Allah. Wuduknya berharga, punya ilmu wuduk. Sholatnya berharga, tahu ilmu sholat. Ibadahnya berharga, tahu cara ibadah yang benar, tahu baca Quran yang benar. Ini luar biasa, ayah hargaan. Jangankan untuk kita bisa ibadah dengan benar, ujung-ujungnya hoyong lebet surga. Saya sekedar pakai peci, saya sekedar pakai peci, kedangan GL. Kalau saya pakainya macam ini, tukang ceramah. Tukang ceramah. Saya rada piringin dikit. Tukang PM. Apa? PM. Saya rada balikin nih. Mang ibing kawan. Hanya sekedar pakai peci, kita perlu ilmu. Maka Imam Syafi'i menegaskan, al ilmu qabla kulli syai'. Ilmu sebelum seluruh perkara. Pastikan dasari semuanya dengan ilmu. Alhamdulillah, ibu-ibu sadayana, seandainya kita tak mampu ngaji setiap hari, datanglah seminggu sekali. Tak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Tak bisa sebulan sekali, piragutein. Masa sampai setahun sekali? Jangan sampai ngaji setahun sekali. Itu bang males-males nah. Sebulan sekali. Syukur ibu, alhamdulillah ada mingguan luar biasa. Ibu-ibu semua yang Allah muliakan, mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Segala hajat kita, cita-cita kita, baik urusan dunia maupun akhirat, terucap ataupun tidak, Allah Maha tahu. Semoga Allah kabulkan. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sakitnya menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Dan yang telah meninggal dunia, semoga mendapat rahmat dan ampunan Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Satu saat pasti kita akan menyusul
Kita berharap masih diberi panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah dalam taat. Seandainya kita harus wafat, kita meminta dengan penuh kesungguhan dan penuh pengharapan agar kita semua diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah, ditetapkan iman Islam, diterima taubat sebelum wafat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Tema kita 4 hal yang harus diingat. Berapa? 4 hal yang harus diingat. Kalau sampai rumah ada suami ibu naros tema pengawasan 4 hal. Gitu ya. Emot sanes istrina obat sanes. Konon katanya kalau ada suami istrinya 4 itu Superman, istrinya 3 gentleman, istrinya 2 real man, istrinya 1 cemen. Jomblo no comment. Aku bercanda sih. 4 hal yang harus diingat. Berapa ibu? Apa saja sih 4 hal yang harus kita ingati? 1, yang harus kita ingat dan kita tidak akan pernah selamat dari 4 hal ini. 4 hal yang harus kita ingat dan kita tidak akan pernah selamat dari 4 hal ini, walaupun namanya selamat. Gitu ya? Nah, 1, kita yang harus kita ingat, kita tidak akan pernah selamat dari omongan orang. 2, kita tidak akan pernah selamat dari ujian dan cobaan. 3, kita tidak akan pernah selamat dari salah dan dosa. 4, kita tidak akan pernah selamat dari kematian. Oke, kita bahas satu-satu. Poin pertama yang harus kita ingat. Yang pertama, kita tidak akan pernah selamat dari omongan orang. Aya we nu ngomongkeun, bade hade diomongkeun, komo goreng batu. Ibu-ibu hoyong salametina omongan batu. Bete tanggalah dengan kuburan. Siapa manusia paling mulia di muka bumi ini? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai langsung dipuji kemuliaan akhlaknya oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur. Akhlaknya begitu mulia. Manusia termulia langsung dipuji oleh Allah ini. Nyatanya, ternyata, nyata ya, manusia termulia ini tak selamat juga dari omongan orang. Disebutnya baginda Rasul Majnun, apa? Nugelo. Ya Allah, ini suatu yang tak pantas. Saya seumur-umur belum pernah ada yang nyebut anom nugelo, belum pernah. Baginda Rasul manusia termulia disebut Majnun, disebut tukang sihir. Ini penghinaan tingkat tinggi kalau ketika itu disebut tukang sihir. Disebut pemecah belah umat. Apa sesuatu yang tak pantas disebutkan untuk beliau. Ini manusia termulia, apalagi lah kita. Begitu. Ada yang suka, ada juga yang tak suka.
Kata Imam Syafi'i itu membuat semua orang suka kepada kita itu sesuatu yang mustahil. Tapi membuat Allah agar ridho kepada kita, agar Allah suka kepada kita, itu sesuatu yang sangat bisa diupayakan. Saya ulang, membuat semua orang suka kepada kita sesuatu yang mustahil. Tapi membuat agar Allah ridho kepada kita, agar Allah suka kepada kita adalah sesuatu yang sangat bisa untuk diupayakan. Perkara orang mau berkata apa tentang kita, terserah. Apa istilah peribahasa itu? Gogok menggonggong. Saya nggak luas nyebut anjing. Gogok menggonggong, kafilah berlalu. Itulah istilahnya. Kita tak bisa mengendalikan lidah orang, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Apa maknanya? Ulah sarwana. Nah, ulah sarwana. Monyet mana? Kok mau mana? Kunyuk. Wah itu kan sarwana. Oh, kalau ada orang menghina, ya itu urusan mereka. Tapi kita bisa punya kendali. Jangan sampai sarwana. Bahkan di akhirat nanti saya temukan ketika ngaji kita tanbih bab ghibah. Ada manusia membuka catatan amalnya. Rewas. No? Rewas. Kaget. Kalau kata kawan situ ngagebek. Ngagebek. Rewas. Begitu buka catatan amalnya, kaget ya. Ya Allah, ini pahala dari mana? Buka lagi. Ya Allah, ini pahala dari mana? Dia tidak merasa melakukan amalan itu, tapi dapat pahala yang begitu banyak. Ada catatan banyak kebaikan di catatan amalnya. Ya Allah, ini dari mana? Hai hambaku, itu adalah pahala-pahala yang ditransfer. Nah? Yang ditransfer oleh orang yang menggosipkanmu, yang menjelek-jelekkanmu waktu di dunia. Jadi mending ngomongkan batur, mending diomongkan. Kalau bisa jangan diomongin batur lah. Tapi seandainya pun begitu ya, ada orang yang ya menggosipkan kita, ya itu urusan dia. Tugas kita ya tinggal bisa meluaskan hati saja. Wah, satu saat Sayyidina Umar dilaporin orang, ya Umar, ada apa? Itu si Adi sering menggosipkan engkau. Benar? Ya. Di mana rumahnya? Di pojokan sana. Yuk antar saya ke pasar. Asik, dikira mau beri bedok. Ayo antar saya ke pasar. Begitu sampai pasar, dikira mau beli bedok, mau dibacok. Ternyata Sayyidina Umar membeli kurma sekeranjang. Antar saya ke rumah orang itu. Antarlah. Begitu sampai rumahnya, nyanggakan hadiah dari saya sebagaimana Anda telah memberikan kebaikan-kebaikan Anda kepada saya. Jadi orang yang menggosipkan kita, yang memfitnah kita secara tidak langsung, dia sedang mentransfer pahalanya kepada kita. Maka Umar senang. Saya nggak bisa membalas lagi dengan baik begitu. Ini hadiahnya kurma saja. Begitu kalau orang baik begitu ya. Nah, jadi diomongin orang itu, digosipkan orang, dia senang begitu ya. Tapi jangan matak ke omongan batur begitu ya. Kita berusaha begitu. Kembali ke awal. Nah, jadi ini hal pertama yang harus kita ingat, kita tidak akan pernah selamat dari omongan orang. Bahkan Luqmanul Hakim, orang bijak, namanya termaktub dalam Al-Quran. Ada surah Luqman. Jumhur ulama mengatakan beliau bukan nabi, tapi namanya ditulis dalam Al-Quran. Memang beliau adalah seorang ayah yang berhasil mendidik anak-anaknya. Ini seringkali kisah ini disangkut pautkan dengan Luqman.
Satu saat Luqmanul Hakim mengaji anaknya. Nah, begitu. Kalau kau tidak punya prinsip dalam hidup ini, maka hidupmu akan mudah diombang-ambing oleh kehidupan. Apa ya Pak? Iya, kalau kau nggak percaya coba bawa keledaimu yang kurus. Ayo kita jalan-jalan. Dituntun, keledainya dituntun. Di tengah jalan ada komentar orang. Dasar bapak dan anak sama-sama bodoh. Punya keledai bukan dinaiki malah dituntun. Kau dengar nak? Dengar Pak. Ya sudah, sekarang bapak dulu yang naik. Bapaknya naik, dituntun sama anaknya. Ada komentar orang, dasar bapak nggak punya kasihan kepada anak. Bapaknya enak-enakan naik, anaknya suruh nuntun. Kau dengar nak? Dengar Pak. Ya sudah, bapak turun, kau naik. Anaknya naik. Begitu anaknya sudah naik, ada lagi komentar orang. Dasar anak gak punya kasihan kepada bapak. Dia enakan naik, bapaknya suruh nuntun. Kau dengar nak? Dengar Pak. Ya sudah, kita naiki berdua. Keledai kurus dinaiki berdua. Ada lagi komentar orang. Dasar bapak dan anak sama-sama tidak punya pri kebinatangan. Punya keledai kurus dinaiki berdua. Kau dengar nak? Dengar Pak. Ya sudah, kita gotong saja. Ada lagi komentar orang. Dasar bapak dan anak sama-sama tolol. Waduh, ibu-ibu tahu orang tolol kan? Orang tolol tuh makan es ditiup. Ngerasa kirain panas. Dasar bapak dan anak sama-sama tolol gitu. Punya keledai bukan dinaiki malah digotong. Kau dengar nak? Dengar Pak. Ya sudah, kita jual saja. Ada saja komentar orang. Begitu kalau kita nggak punya prinsip, kita tidak akan pernah selamat dari omongan orang. Tinggal kita punya prinsip. Seandainya benar omongan orang, tinggal kita perbaiki. Begitu ya, kita perbaiki. Nah, seringkali memang kita perlu memperbaiki diri dari apa yang dikomentari oleh orang. Jangan-jangan kita seperti itu, begitu ya. Oke, ini yang pertama. Kita tidak akan pernah selamat dari omongan orang. Al-Muslim man salimal muslimin min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati adalah di mana muslim lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Orang Islamnya itu benar-benar adalah di mana orang lain itu selamat dari gangguan omongannya, dari gangguan tangannya. Begitu. Tidak mudah saucap-ucapna lamun sanes ucapena. Ulah sadangu-danguna lamun sanes danguenana. Ulah satinggali-tinggalina lamun sanes tinggalinana. Itulah. Oke, baik. Ini pertama. Dua, yang harus kita ingat, kita tidak akan pernah selamat dari ujian, cobaan. Ujian yang paling berat menimpa para nabi, para rasul. Kemudian orang-orang soleh, barulah kita. Ya, kalau kita sudah merasa berat dengan ujian cobaan hidup, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian cobaan yang menimpa para nabi dan para rasul. Ada ujian orang itu kan macam-macam. Ada suami baik, istri baik, anaknya bandel. Ujian lewat anak. Ada lagi suami baik, istri baik, anak baik, tetangga biang gosip. Ujian lewat tetangga. Ada lagi suami baik, istri baik, anak baik, tetangga baik, mertua tukang santet. Ujian lewat mertua. Ada lagi suami baik, istri baik, anak baik, tetangga baik, mertua baik, ekonomi pailit. Gitu ya. Tak ada duit memang tak akan dibawa mati. Tapi tak punya duit serasa mau mati. Ada saja ujian cobaan orang. Bahkan ada
Ada artis Instagram gelis, gelis, heran mencerang, suaminya ganteng, kira-kira kalau istrinya gelis, suaminya ganteng, anaknya macam apa? Luar biasa, cantik. Ini luar biasa. Istri cantik, suaminya ganteng, kemudian kaya raya, benghar, berhijab dia, pokoknya Islamnya bagus, luar biasa. Ternyata begitu lahir anaknya, Allah uji, anaknya mengalami semacam Down syndrome. Gitu. Wajahnya tak mirip bapak, tak mirip ibu. Begitu, otaknya tak berfungsi sejak lahir. Begitu, wajahnya ya ada kecacatan begitu. Tapi dia sabar. Ujiannya di situ. Begitu. Jadi ujian orang itu macam-macam. Ya, secara ekonomi mapan, wajah, pokoknya mapan. Ternyata Allah uji lewat anak. Dia sabar menghadapi itu, luar biasa. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Maka ini luar biasa. Maka sabar itu ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3. 1, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. 2, sabar dalam ketaatan. 3, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketika saya mengkaji kitab Lubabul Hadis, ada sarahan di sana. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan itu derajatnya, nilainya di sisi Allah 300 derajat. Berapa Bu? 300 derajat. Salat berjamaah berapa? 27. Ini ketika kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, tidak banyak mengeluh, gitu ya. Tinggal kita ikhtiar untuk menyelesaikan. Jadi masalah ujian cobaan itu untuk dihadapi. Bukan kita lari dari masalah, hadapi, selesaikan, insya Allah selesai. Jangan katakan kepada Allah kau punya masalah, tapi katakan kepada masalah, hai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Apa maknanya? Berarti selain Allah kecil. Sebesar apapun masalah kita, ingat Allah maha besar. Maka kalau ada orang mati bunuh diri, itu orang mati putus asa. Orang mati bunuh diri, kalau kita kaji hadis-hadis tentang mati bunuh diri, kes neraka, kes neraka, langsung masuk neraka, masuk neraka tanpa hisab. Kenapa? Mati putus asa. Dia menganggap masalahnya lebih besar daripada Allahnya. Nah, jadi sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Berapa derajat nilainya di sisi Allah? 300 derajat. Sekarang belum nampak barangkali derajat itu seperti apa besarnya begitu ya. Belum nampak. Ibu-ibu hoyong kira terang pahalanya begitu banyak. Mautlah. Kalau sudah mati kelihatan pahalanya. Pahala kesabaran, pahala ketaatan nampak. Cuma karena kita masih di dunia, seringkali pahala-pahala itu belum nampak begitu. Oke, ini pertama, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Berapa nilai pahalanya? 300 derajat. Sabar dalam ketaatan, berapa nilainya? Genep ratus. Genep ratus derajat. Ibu-ibu nih kersa angkat pengawasan, sabar dalam taat. Pan enakna wayah kieu pan di bumi. Bari cangegan. Nyetel TV, nyeruput jus. Si dendang begitu kan. Tapi ibu kersa ka dieu ngaos sabar dalam taat. Subuh-subuh bangun untuk sholat subuh, sabar dalam taat. Sudah mah dapat pahala sholat subuh, dapat pahala pengajian, plus ditambah nilainya.
Berapa? 600 derajat. Sabar dalam taat berapa nilainya? 600 derajat. Ada yang lebih tinggi. Kalau tadi apa? Sabar menghadapi ujian cobaan berapa tadi? 300 derajat. Sabar dalam ketaatan berapa? 600. Ada yang lebih tinggi, 900 derajat nilainya. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan, bisa meninggalkan kemaksiatan. Bahkan kata guru saya, Nabi Yusuf, ibu-ibu tahu Nabi Yusuf? Pernah kenalan di mana? Nabi Yusuf itu konon katanya salah satu penyebab beliau diangkat menjadi nabi karena lumpat. Karena lumpat. Ya, modal lumpat diangkat nabi. Modalnya apa? Lumpat. Lumpat dari apa? Dari maksiat. Oh, di tempat yang sepi, henteu aya sasaha, hanya berdua, begitu ya. Juleho gelis, herang, mencrang, wanita luar biasa, wanita bangsawan. Seandainya Nabi Yusuf mau, bisa dirahasiakan. Tapi Nabi Yusuf kabur, begitu. Seandainya Nabi Yusuf mau dirahasiakan, begitu, dirahasiakan, ditutup rapat. Tapi Nabi Yusuf bisa lompat, lari, luar biasa. Sabar dalam bisa meninggalkan maksiat. Berapa nilainya? 900 derajat. Semua orang bisa taat, semua orang bisa berbuat baik. Begitu. Tukang maling bisa sedekah. Bisa. Robin Hood. Oh, dia bukan nyolong dia, tapi sebaik apapun tapi kan dari nyolong gitu. Dia bagikan, begitu ya. Orang jahat bisa berbuat baik, begitu ya. Tapi untuk meninggalkan kemaksiatan itu orang-orang pilihan. Untuk mencapai derajat muqarrabin hanya bisa dicapai dengan benar-benar bisa meninggalkan kemaksiatan. Yang sedang viral siapa? Beritanya Abi Sudirman, ngasuh yatim piatu, begitu ya. Dia nggak punya istri, misalnya usia 30 tahun lebih nggak punya istri. Ternyata sodomi. Kan dia bisa berbuat baik, ngasuh anak yatim itu baik, luar biasa. Tapi ternyata dia tidak bisa meninggalkan kemaksiatan, begitu. Jadi maka meninggalkan kemaksiatan itu luar biasa ya. Derajatnya sampai 900 derajat. Semua orang bisa baik, tapi untuk meninggalkan kemaksiatan itu butuh perjuangan yang ekstra luar biasa. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan Bapak Ibu semua dari hal-hal yang tak baik. Kita minta perlindungan kepada Allah. Seandainya ada orang terjerumus dalam dosa, kita introspeksi, ya Allah, jangan sampai seperti itu. Kita doakan, orangnya kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah, dosanya diampuni oleh Allah. Kita introspeksi, jangan-jangan kita. Jadi semua kita berpotensi. Setiap kita berpotensi jadi orang baik, kita pun berpotensi jadi orang tak baik. Kita selalu minta pada Allah agar benar-benar diberi istiqomah dalam ketaatan, agar kita benar-benar ditutupi aib kita, plus minta pada Allah agar ditutup, agar tidak mudah melakukan maksiat. Nah ini, sabar. Mudah-mudahan kita semua bisa sabar menghadapi ujian cobaan. Amin. Bisa sabar dalam ketaatan, amin. Bisa sabar juga dalam meninggalkan kemaksiatan, amin ya robbal alamin. Baik, sampai sini 2 poin dulu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Saya tunggu sampai 3. 1, 2, 3. Saya paham semua. Baik, berdua. Oke, pertama yang harus kita ingat apa tadi? Kita tidak akan pernah selamat dari omongan orang. 2, kita tidak akan pernah selamat dari ujian dan cobaan. Ada saja ujian cobaan. Nah, yang ketiga yang harus kita ingat, kita tidak akan pernah selamat dari salah dan dosa. Jadi Anda makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa.
Siapa manusia terbaik itu? Apakah orang yang tak pernah salah? Siapa manusia baik itu? Iya. Orang yang merasa dia salah lalu memperbaiki. Karena nggak ada. Oh, siapa manusia baik? Manusia yang tak pernah berbuat salah. Nggak ada. Nggak ada. Setiap kita pasti pernah berbuat salah dan dosa, baik disengaja ataupun tidak. Justru, oh saya nggak punya dosa, justru itu berdosa, sombong. Maka setiap kita pasti pernah salah dan dosa. Maka Allah menyiapkan satu pintu, namanya pintu ampunan. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kan ada itu kisah masyhur, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan dalam kitab-kitab lain pun, dalam kitab hadis yang lain pun ada kisah masyhur tentang orang yang jahat membunuh 99 orang. Dia datang kepada ustadz, tapi ustadznya ini ustadz kurang pati matang. Pak Ustadz, ya, saya mau taubat, apakah boleh? Boleh. Tapi ngomong-ngomong dosamu apa? Oh, saya sudah membunuh 99 orang. Oh, dosa besar. Allah tidak akan mengampuni dosamu. Kau orang yang sangat jahat. Jadi minta nasihat malah dimaki-maki, dibacok sekalian si ustaz lain. Coba cepet 100, asalnya 99 jadi 100. Selesai dia membunuh. Dia nyesel lagi. Ya Allah, kenapa saya membunuh lagi? Akhirnya dia cari-cari lagi, begitu ya, orang yang bisa menuntun dia. Jadi kalau tobat tuh harus cari orang yang bisa, orang yang tepat, begitu ya. Jadi harus berguru, kita harus punya guru dalam hidup ini, gitu ya. Harus punya guru yang bisa mengarahkan, minta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan guru yang benar-benar bisa membimbing kita. Ya, dia cari-cari begitu, benar-benar menyesal. Alhamdulillah sekarang jumpa dengan ustadz yang memang bijak. Ustadz, Pak Kiai, Pak Ajengan, ada apa? Bolehkah saya taubat? Ya boleh. Memang apa dosamu? Saya asalnya membunuh 99 orang. Lalu saya datang ke Ustadz. Dia ngomongnya nggak enakan. Begitu ya, mata kerebing ya celu. Nggak enak dengernya itu, mencaci maki saya. Sudah saya lempengin sekali. 100 orang saya bunuh. Tapi saya menyesal ya Ustaz. Mumpung saya masih hidup ini, saya pengen benar-benar taubat. Saya pengen diampuni oleh Allah. At-taib minadz dzanbi kamalat dzanbal. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tak berdosa. Penuh dunia ini dengan dosamu, penuh langit dengan dosamu. Rahmat Allah jauh lebih luas, ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosamu itu. Asal kau benar-benar, maka insya Allah Allah masih bisa mengampunimu. Tapi kalau kau mau benar-benar taubat, kau harus hijrah. Kalau kau balik lagi ke kampung halamanmu, kampung halamanmu sana itu orang-orangnya orang-orang tak baik. Nanti kau ikut-ikutan lagi, kembali lagi ke jalan yang tak benar. Maka kau harus hijrah, pergi ke sana. Akhirnya dia dengan tekad, benar-benar bertekad untuk taubat, dia menuju tempat yang ditunjukkan oleh Ustadz tadi. Berangkat dia, benar-benar taubat. Di tengah perjalanan, jatah hidup naseep maut ngantunkan. Cabut nyawanya, berebutlah antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Bagianku, kata malaikat azab. Dia sudah membunuh banyak orang, 100 orang dia bunuh, kata malaikat azab.
Kata malaikat rahmat, tapi kan dia sudah bertaubat, bagianku ini. Akhirnya malaikat Jibril pun datang. Coba dihitung jaraknya lebih dekat ke mana? Ternyata jaraknya kalau dalam riwayat itu 1 jengkal lebih ke tempat yang akan dituju. Dosanya diampuni oleh Allah. Jadi apa maknanya ini? Bukan berarti harus berbuat dosa, membunuh dulu baru tobat, jangan begitu ya. Apa maknanya? Seandainya kita pernah punya masa lalu yang kelam, ingat Allah punya ampunan, rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita. Terus kita meminta ampunan kepada Allah, jangan putus asa. Kalau siapa yang putus asa? Iblis namanya. Iblis itu putus asa. Dia sudah menjadi makhluk yang terlaknat, kagok ya Allah. Begitu. Kagok dia bilang, begitu. Berilah saya usia yang panjang, saya akan menyesatkan anak cucu Adam. Begitu ya. Dia kagok, dilaknat. Akhirnya dia nggak mau minta ampunan kepada Allah. Konon ada satu riwayat yang pernah saya baca. Di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, kan Nabi Musa itu terkenal sebutannya Kalimullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Ya Musa, kata iblis itu, tolong sampaikan kepada Allah, saya ini pengen taubat. Begitu ya. Ya sudah, akhirnya disampaikan. Singkat kisah, disampaikan lagi kepada si iblis ini. Jawaban Allah, kalau kau pengen taubat, begitu ya. Kalau kau pengen taubat, syaratnya kau harus sujud ke makam Adam. Karena penyebab dosamu dulu, kau merasa lebih baik daripada Adam. Begitu ya. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia diciptakan dari tanah, saya dari api. Kenapa saya harus hormat kepada dia? Begitu ya. Saya lebih mulia. Kau harus sujud kepada makamnya Nabi Adam. Angke helaanan, kata orang Sunda itu. Dulu waktu dia masih hidup saja saya nggak mau hormat, apalagi sekarang dia sudah jadi bangke. Akhirnya ya itulah gambaran makhluk yang berputus asa, terus terlaknat. Dia tidak mau menggunakan Ghafurur Rahim ya Allah, tidak mau menggunakan kemaha ampunannya Allah, putus asa. Maka seandainya kita pernah terjerumus dalam dosa, tutupi dosa itu, aib tutupi. Gitu ya. Cukup kita dan Allah yang tahu, lalu taubat dengan sebenar-benarnya. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Ini hal yang harus kita ingat. Yang ketiga, kita tidak akan pernah selamat dari salah dan dosa. Seandainya kita pernah terjerumus dalam dosa, baik disengaja ataupun tidak, segera minta ampun kepada Allah. Dan yang lebih berat, ibu-ibu sekalian, kalau dosa papa dajal nih. Kalau kita punya dosa pada Allah, bisa langsung minta ampun pada Allah. Tapi kalau kita punya dosa dengan sesama kita, pernah nganjuk, jangan bayar-bayar, begitu. Hati-hati, itu dosa nganjuk, jangan bayar itu. Seandainya sampai mati tak dibayar-bayar, nanti dibayarannya di akhirat. Di akhirat tak ada duit. Tak ada cara lain kecuali pahala dia. Pahala pun tak punya, dosa orang itu ditanggung. Nah, uzubillah min. Maka hati-hati dosa dengan sesama. Begitu. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang, begitu ya, kalau dia punya dosa dengan sesamanya sebelum orang tersebut memaafkan. Nah, seandainya manusia membawa 7 pikulan dosa, dan dosa itu adalah kaitannya antara dia dengan Allah saja, tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk, bisa jadi Allah dengan mudah mengampuni orang tersebut. Tapi seandainya ada manusia membawa 1 pikulan dosa saja, tapi dosa ini adalah berkaitan dengan sesamanya, dan sesamanya belum memaafkan, belum ridho, hati-hati, itu bisa menjadi benteng dia, benteng dari surga, begitu. Dia tidak mudah masuk surga. Hati-hati, menjadi penghalang dia masuk surga. Maka pastikan hablum minallah baik, hablum minannas baik.
Kita ampun pada Allah, dengan sesama kita minta maaf, minta keridhoannya. Oke, ini 3 hal. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat yang harus kita ingat apa, ibu-ibu sekalian? Kita tidak akan pernah selamat dari kematian. Begitu ya. Siapa manusia yang mengaku manusia terhebat? Siapa manusia yang mengaku manusia terhebat? Namrud. Siapa lagi? Fir'aun. Wajah ganteng, gagah, raja di raja, harta banyak, hente salesma aja. Merasa dia gagah paripurna, kekuasaannya luas sampai ana khairum minhu. Mengaku akulah apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Merasa diri sebagai Tuhan. Nyatanya mati juga dia. Mati juga manusia yang ngaku Tuhan ini. Kita semua tidak akan pernah selamat dari kematian. Cuma tinggal nunggu waktu saja. Kalau ikut Rasul genap 33 tahun. Hati-hati. Yang siang ini sudah 62 tahun 11 bulan. Pantun sebulan deh. Jangan banyak pantangan, apa saja dimakan. Dan wafat nggak berdasarkan abjad. Enak kalau wafat berdasarkan abjad. Tuh ini AA, besok BB, saya S, selamat. Masih rada lama. Kasihan yang Z, tak ada yang nguburin. Dan wafat tidak berdasarkan abjad. Kapanpun Allah minta, kita harus siap. Apa yang menyebabkan kita tidak siap? Penyebabnya 2. 1, terlalu cinta dunia. Terlalu cinta dunia sampai berurat dan berakar. Ibu-ibu mun gadung mobil simpenan garasi. Jangan hati. Kalau disimpan di hati, kegores sedikit, nyeri hati. Sampai berurat dan berakar. Terlalu cinta dunia. Padahal kalau kita wafat, apa yang mengantar kita? Harta, keluarga, amal. Harta, keluarga, amal. Begitu kita sudah dipendam harta pula, mobil yang kita pakai nganter barangkali sampai tikar pun lebar ya, bawa pulang lagi. Pulang begitu ya. Wah, apakah emasnya yang banyak itu dibawa masuk? Tidak, mau akan ada ibu-ibu di sana di Samudra Atlantik sana. Gitu. Bukan ibu-ibu sini. Wah, begitu gaduh acis peserkan emas. Gaduh acis lagi peserkan emas. Gaduh acis deh kongkoronglah emas. Di mana letak Masjid Alisan? Di sana. Wah, pamer emas. Tak begitu lama si ibu-ibu gudang masih ngantunkan. Apa yang terjadi? Dipretelin emasnya satu-satu sama suaminya, dipindahkan ke tangan istri barunya. Begitulah. Tidak akan dibawa mati. Harta itu ada 3. 1 harta yang kita makan dan kita pakai. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai akan rusak. Yang kedua, harta yang kita simpan belum tentu jadi milik kita. Kalau kita keburu wafat, dia akan menjadi rebutan ahli waris kita. Mana harta kita yang sebenar-benar? Nukatilu, gitu? Yang kita infakkan, sedekahkan, wakafkan di jalan Allah. Itulah harta kita sebenar-benarnya yang akan bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Baik. 1, terlalu cinta dunia. 2, bekalnya nggak cukup. No? Bekalnya nggak cukup. Belum pernah sholat, mati. Belum pernah zakat, infak, sodako, mati. Itu orang nekat namanya. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, nah, kita di dunia ini harus punya rem. Apa? Rem cakram. Apa rem cakram kita? Ingat akhirat. Ingat apa? Akhirat. Ya, saya kepengen kaya, tapi kalau makan uang riba, mencuri, korupsi, buka ternak tuyul, gitu ya.
Nanti di akhirat bagaimana? Ingat akhirat itu sebagai rem cakram, ingat akhirat. Tidak ada satu perbuatan pun yang tidak berdampak akhirat. Semua ada dampaknya untuk akhirat kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Bahwa perbuatan baik ataupun buruk sekecil apapun ada balasannya. Bapak Ibu mau nggak nanti liburan hari Ahad barangkali saya ajak jalan-jalan rekreasi ke Taman Safari. Mau ya? Wow. Gratis, mobil mewah ditraktir, masih mau dong. Tapi mobilnya tak ada rem. Modal lah itu. Apa itu? Silakan. Hanya sekedar naik mobil harus punya rem. Apalagi hidup kita di dunia harus punya rem cakram. Apa rem cakram kita? Ingat akhirat. Mudah-mudahan kita semua, ujung kehidupan kita semua berakhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada? Tak ada, kita cukupkan sini. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mumpung banyak orang, saya minta doa dari ibu-ibu sekalian. Doanya mudah-mudahan pesantren kami segera selesai. Amin. Kita menunggu ngecor gitu ya. Lagi menentukan, mudah-mudahan segera selesai. Mohon doa dari semua. Mudah-mudahan segala hajat kita semua Allah qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang Allah SWT telah kita dengarkan tadi kajian dari Ustadz kita cuma 4 poin, tapi singkat, padat, insyaallah menjadi bekal kita nanti dan bisa niat amalkan Bu ya, supaya ilmu kita bertambah. Man amila bima alima wa wasahullah ilman ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah memberikan ilmu yang belum dia ketahui, supaya kita sama-sama semuanya selamat masuk surga. Saya enak ya, selamat Bu. Di akhirat pilihan Ustadz selamat melanomnya, insya Allah selamat. Atau selamat namin lagi, ya namin atau selamat mudah-mudahan fisik lagi selamatnya. Itu kami atur, kira menanggung amin juga mudah-mudahan. Insya Allah kita nanti bertemu kembali 2 pekan ke depan dengan pemateri dan orang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.